Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah dan juga inayahnya sehingga kita dapat bertemu dan bertatap muka dalam pembelajaran PADB kali ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya dan juga para sahabatnya dan juga kita sebagai umatnya yang insya Allah dalam keadaan menjalankan syariatnya. Baiklah, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya, meskipun pembelajaran dalam keadaan daring seperti ini. Tapi tidak akan mengurangi semangat dalam belajarnya, khususnya dalam materi PDB ini. Baik, kita akan masuk ke materi. Materi yang akan kita bahas itu adalah tentang ketentuan hukum waris dalam Islam. Ketentuan hukum waris dalam Islam ini kita akan artikan dulu pengertian menurut bahasa ataupun lugot. Waris itu diambil dari kata warisa yarisu warisan. Artinya berpindahnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang lain. Nah, berpindahnya harta yang telah meninggal ya, orang yang telah meninggal kepada orang lain. Nah, itu adalah disebut waris. Kalau menurut istilah, waris itu adalah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima warisan, orang yang tidak dapat menerima warisan, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya. Tujuan pembagian harta waris menurut Islam yaitu agar tidak terjadi perselisihan dan pertikaian antara ahli waris. Nah, kebanyakan ya ini selalu jadi pertikaian. Kalau kita tidak tahu hukumnya dan tata caranya, ini bahaya. Tapi kalau kita tahu tata caranya, maka insya Allah itu akan menjauhi dari perselisihan dan pertikaian. Yang kedua, agar dapat terwujud keadilan yang berimbang dalam pembagian harta waris. Yang ketiga, agar dapat memiliki harta secara halal. Nah, ini yang paling penting ya. Karena kalau misalkan harta kita tidak halal dan kita memakannya, dimakan oleh keturunan kita, wah itu akan menjadi dosa jariah kepada kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Dalil yang menjadi dasar pelaksanaan pembagian hukum waris itu ada dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu adalah surat yang keempat ayat 11 sampai 12. Nah, selanjutnya kita akan belajar hukum mempelajari ilmu waris. Hukum mempelajari ilmu waris itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau misalkan kita tidak ada yang mempelajarinya, misalkan dalam satu kampung, maka satu kampung itu akan berdosa. Tapi kalau misalkan ada satu orang aja yang mempelajarinya, maka dosa sekampung tersebut itu akan terhapuskan. Nah, jadi kita itu harus wajib mempelajarinya. Syukur-syukur kalau banyak ya. Kalau banyak, berarti kita akan terbebas dari dosa. Seperti itu. Sebab-sebab memperoleh harta waris. Yang pertama, hubungan keturunan atau nasab. Umat Islam yang memiliki hubungan darah atau keturunan menjadi ahli waris dan berhak memperoleh bagian warisan sesuai ketentuan hukum Islam. Misalkan orang tua terhadap anaknya, itu adalah sudah menjadi ketentuan, anak tersebut itu mendapatkan warisan dari orang tuanya, seperti itu. Itu sudah ada ketentuannya dari hukum Islamnya ya. Yang kedua adalah hubungan pernikahan. Umat Islam yang memiliki hubungan perkawinan secara sah berhak menjadi ahli waris, yaitu suami atau istri. Misalkan suami yang meninggal, maka istrinya tersebut itu akan mendapatkan warisan dari suaminya. Seberapa persen yang dia dapatkan itu nanti ada takarannya. Yang kedua, hubungan seiman dan seagama, artinya terhadap saudara kita, terhadap sanak
saudara kita itu kan ada hubungan seiman dan seagama. Nah, itu menjadi sebab seumur hak waris ya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui sebab-sebab terhalangnya harta waris. Hati-hati. Yang pertama itu ada pembunuhan. Jadi, misalkan anak tersebut itu sudah nggak tahan, nggak sabar, ingin mendapatkan warisan, padahal orang tuanya masih hidup. Dibunuhlah orang tuanya tersebut oleh anak tersebut. Nah, maka si anak tersebut yang telah membunuh orang tuanya itu terhalang warisnya, artinya tidak akan mendapatkan warisan. Yang kedua, murtad atau kafir. Misalkan anak kita itu keluar dari Islam karena terpengaruh oleh lingkungan. Nah, maka ketika orang tuanya meninggal, si anak yang murtad atau kafir tersebut itu maka tidak akan mendapatkan warisan atau terhalang karena dia sudah murtad dan kafir. Yang selanjutnya budak. Nah, kalau di zaman sekarang itu tidak ada ya, itu zaman dulu. Budak itu dijual di pasar. Dulu ada saudagar, orang-orang kaya itu membeli budak di pasar. Nah, jadi kalau misalkan budak itu tidak dapat warisan walaupun dia itu ada dalam lingkungan rumah ya, seperti itu. Baiklah, itu saja untuk pertemuan kali ini materi yang bisa disampaikan. Selanjutnya kita akan evaluasi ya. Evaluasi yang pertama, perhatikan. Coba kalian cari tahu siapa saja yang dapat warisan. Nah, siapa saja yang dapat warisan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, coba kalian cari, boleh di mana saja bebas, melalui buku, internet, bertanya, boleh kalian cari tahu bagaimana ketika kita sebagai anak ya, anak, bolehlah kalian boleh sebagai apa aja. Kalau misalnya kalian perempuan ya perempuan, kalau kalian laki-laki ya laki-laki. Bagaimana bagaimana cara mendapatkan persentase warisan. Nah, kalian misalkan sebagai perempuan, nah persentasenya berapa? Nah, coba kalian tanyakan dulu. Kalau misalkan laki-laki berapa persentasenya? Nah, nanti kalian tuliskan ya. Nah, itu saja dua saja evaluasi yang harus kalian kerjakan ya. Baiklah, itu saja pembelajaran kali ini. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.